Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang objek atau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bihi. Baik, sebagaimana yang Bapak jelaskan pada video sebelumnya, bahwasanya dalam bahasa Arab kalimat didahului oleh predikat, subjek, kemudian objek. Predikat contohnya adalah nasara, yansuru. Nasoro kata kerja telah, yansuru kata kerja sedang atau akan. Kemudian subjek. Jangan lupa subjek ketika dia adalah kata benda tunggal pasti berharokat dhammah. Nasoro yansuru al-muslimani. Ketika menunjukkan arti dua maka tandanya adalah ani. Nasoro yansuru al-muslimuna. Ketika dia itu adalah jamak maka tandanya adalah una. Muslimuna. Kemudian nasoroti atau tansuru al-muslimatu. Ingat ketika perempuan ada tambahan ta. Nasorotil muslimatu. Nasoro tansuru al-muslimatani. Dua orang perempuan, tanya adalah tani. Nasorat tansuru al-muslimatu. Ketika itu banyak perempuan, banyak muslimah yang menolong, berarti tandanya adalah atu. Tapi apakah sudah sempurna kalimat ini? Jawabnya adalah belum. Butuh yang namanya objek. Nasoro al-muslimu misalkan. Seorang muslim itu telah menolong. Siapa yang dia tolong? Nah, di sini nggak ada. Jadi belum sempurna kalimat itu. Maka butuh sebuah objek. Kita berikan contoh objeknya adalah satu mukmin laki-laki atau para mukmin perempuan. Contohnya satu mukmin laki-laki. Nasoro al-muslimu al-mu'minah. Seorang muslim itu telah menolong seorang mukmin. Nasrul muslimani al-mu'minah. Dua orang muslim itu telah menolong satu orang mukmin. Nasrul muslimuna al-mu'minah. Kaum muslimin itu telah menolong satu orang mukmin laki-laki. Nasarat al-muslimatu al-mu'minah. Satu orang perempuan muslimah itu telah menolong satu mukmin laki-laki. Nasarat al-muslimatani al-mu'minah. Dua orang muslimah itu telah menolong satu orang mukmin. Nasarat al-muslimatu al-mu'minah. Banyak kaum muslimin perempuan telah menolong satu mukmin laki-laki. Nah, satu mukmin laki-laki ini dinamakan objek. Oke, sekarang kita berikan contoh yang lain. Nasoro al-muslimu al-mu'minati. Satu orang muslim itu telah menolong beberapa orang mukminah. Nasrul muslimani al-mu'minat. Dua orang muslim itu telah menolong beberapa perempuan mukmin. Nasrul muslimuna al-mu'minat. Kaum muslimin telah menolong beberapa mukminah. Nasrat al-muslimatu al-mu'minat. Satu orang muslimah telah menolong beberapa mukmin perempuan. Nasrat al-muslimatani al-mu'minat. Dua orang muslimah telah menolong para mukmin perempuan. Nasrat al-muslimatu al-mu'minati. Para perempuan muslimah itu telah menolong beberapa mukmin perempuan. Nah, al-mu'minati di sini sebagai objek. Oke, dan rumus subjek kemarin di video sebelumnya adalah uun, ani una, tutun, taniatu, atun.
Nah, untuk objek, maka rumusnya aan aini ina, tatan taini ati atin. Aan aini ina, aan aini ina, aan aini ina, aan aini ina, tatan taini ati, tatan taini ati, tatan taini ati, tatan taini ati atin. Kapan dibaca a atau an? Ketika dia adalah kata benda tunggal untuk laki-laki. Dibaca a ini ketika dia adalah kata benda yang menunjukkan arti dua untuk laki-laki. Dibaca ina ketika dia menunjukkan kata benda jamak untuk laki-laki. Dibaca ta atau tan ketika dia menunjukkan kata benda tunggal perempuan. Dibaca ta ini ketika menunjukkan kata benda yang mengandung arti dua untuk perempuan. Dibaca ati atau atin ketika dia itu jamak untuk perempuan. Contoh, nasoro atau yansurullahul mu'mina. Kenapa dibaca hu, Allahu? Karena Allah sebagai pelaku. Dan dibaca mu'mina, dibaca na karena sebagai objek. Allah telah menolong seorang mukmin. Jadi pelaku di sini adalah Allah. Mukmin di sini sebagai objek atau seseorang yang ditolong. Maka harokatnya harus fathah. Contoh yang lain. Nasrullahul mu'minaini. Allah telah menolong dua orang mukmin. Allah harokatnya dhammah karena dia sebagai subjek, dan mu'minaini kenapa dibaca na ini? Karena menunjukkan arti dua untuk laki-laki. Kata awalnya adalah mu'minani. Karena dia jadi objek, maka yang awalnya mu'minani jadi mu'minaini. Contoh yang lain. Nasarallahul mu'minina. Allah sebagai objek, harokatnya dhammah. Kemudian mu'minina dibaca nina karena dia sebagai objek. Kata yang awalnya mu'minuna jadi mu'minina. Baik, untuk mengetahui antum faham atau belum, silahkan antum coba kerjakan 5 kalimat di video ini. Silahkan antum terjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan tetap perhatikan rumus-rumus yang telah kita pelajari. Catatan, perhatikan rumus baina CS, kullu CS, kata kerja telah dan sedang. Perhatikan pula penggunaan kata kerja untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kemudian perhatikan juga rumus subjek dan objek. Kemudian silahkan melihat pada kosakata berikut atau mufradat untuk mengerjakan soal-soal tadi. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.